Atas permintaan tersebut maka Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sungguhnya Engkau maha pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di dalam mihrab. Kata Jibril, sungguhnya Allah memberikan berita gembira kepada kamu dengan kelahiran seorang putra bernama Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dan termasuk orang-orang yang soleh. Dalam surat Al-Imran ayat 38-39. Qatadah Ibnu Zurayj dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa Allah belum pernah menamakan seseorang dengan nama Yahya. Ali Ibnu Abu Talhah yang telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan maknanya bahwa sebelum itu tidak ada pasangan mandul yang dapat melahirkan anak seperti dia. Hal ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Zakaria sebelumnya tidak punya anak. Begitu pula istrinya, dia adalah seorang wanita yang mandul sejak semula. Lain halnya dengan Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Keduanya hanya merasa heran dengan berita gembira akan kelahiran Ishak, padahal keduanya telah berusia lanjut, bukan karena keduanya mandul. Mendengar kabar bahwa Allah akan memberinya anak, Nabi Zakaria bertanya, bagaimana caranya? Dia heran, karena secara kebiasaan dengan keberadaan ia dan istrinya yang sudah tua dan mandul tidak mungkin lagi bisa punya anak. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati 'aqirah wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mampu mencapai usia yang sangat tua. Maka Allah menjawab dengan logika sederhana yang dapat dengan mudah dipahami oleh seorang awam sekalipun. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Kamu yang awalnya tiada bisa Allah ciptakan, maka penciptaan anak dari istri yang mandul pun bukan hal yang sulit bagiku. Demikian kurang lebih Allah berfirman. Sekalian menegaskan sifat wahdaniyah Allah dalam perbuatannya, bahwa yang menciptakan manusia pertama adalah Allah yang sama dengan yang menciptakan manusia berikutnya. Allah itu satu. Inilah tanda dari kekuasaan Allah. Qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat. Nabi Zakaria meminta tanda kehamilan itu bukan berarti tidak yakin, tetapi untuk memantapkan hati. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakin kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku tetap mantap dalam imanku. Al-Baqarah 260. Hendaknya kamu menahan lisanmu, jangan berbicara selama 3 malam. Sedangkan kamu dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Wahab, As-Sadi, dan Qatadah serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa lisannya kaku bukan karena sakit, bukan pula karena mengalami gangguan kesehatan. Karena situasi seperti itu, maka Nabi Zakaria meminta kepada para pengikutnya untuk ikut membantu perwujudan doanya. خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Nabi Zakaria meminta dukungan dari mereka
agar mereka mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya dalam masa-masa 3 hari itu. Bantuan tasbih mereka sebagai pendukung ungkapan rasa syukurnya kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya. Kepentingan pengkaderan bukan hanya tugas seorang pemimpin, tetapi merupakan kepentingan bersama. Oleh karena itu perlu bekerja sama untuk mewujudkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.